menuduh kayak gitu kan. Karena yang sering saya lihat keluar-keluar itu umat saudara Kristen kita yang sering keluar-keluar di VT itu melaporkan Nora Aritonang, pengacaranya pun yang pelapor itu Kristen loh. tidak boleh diungkap identitasnya. Itu ketentuan hukum Iya, Indonesia. gini loh ambulan, kamu kayaknya nggak nangkap loh. Saya ini lagi menyampaikan energi saya nangkap. positif. Dengar dulu ya. Saya ini lagi coba menyampaikan berbagai energi positif kepada kalian, ya. Supaya Juma jangan karena dia tidak terima Nora dilapor, lalu dia lapor apologet Kristen. Padahal yang melaporkan si Nora itu bukanlah apologet Kristen. Ini yang perlu kalian pahami dulu. Ya, Oke. kamu tahu nggak itu yang Artinya, melaporkan si anak Batak itu apologi Muslim nggak? dengarkan dulu, orang lagi ngomong biar sampai dulu ya. Singgahkan sebentar di otakmu, jadi bisa kau cerna nanti. Oke. Jadi artinya maksud saya, karena kita adalah orang apologet ini, mau Islam maupun dari Kristen, ternyata ada organisasi di luar kita yang memantau. Udah? Jadi orang inilah yang melaporkan itu. Ini dulu yang kau pahamin. Oh, berarti ada tuh. Jadi gini loh, yang pengen saya sampaikan sebenarnya, jangan karena kita ada orang mengambil kesempatan. Paham enggak? Jadi ini yang perlu kau sampaikan sama si Juma. Karena ini keduanya antara Kristen dengan Islam sudah mereka data namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, para polikardus ini sedang ketakutan, teman-teman. Sedang menggigil. Padahal baru beberapa hari yang lalu, mereka begitu riang gembira, begitu bersemangat, mengatakan bravo kepolisian, hebat kepolisian, karena sudah menangkap Ratu Entok, dan juga sedang mau memproses pelaporan atas nama Nora Aritonang yang dilayangkan oleh teman-teman kita pengacara. Terus, Polikardus bilang, tangkap juga Bang Juma, Rifa, Nandar, dan sebagainya. Mereka teriak-teriak, teman-teman. Mereka mereka begitu bersemangat, ya, begitu bergairah agar apologet-apologet Islam itu ditangkap satu persatu. Itu cerita minggu lalu. Cerita minggu lalu. Dan mimpi mereka, mimpi manis mereka berubah tiba-tiba. Gara-gara penangkapan terhadap anak Batak atau Rudi Simamora. Jadi 2 hari yang lalu, Rudi Simamora itu diamankan oleh pihak kepolisian Polres Medan ya. Polres Medan. Terus para polikardus teriak, "Loh, kenapa? Kenapa si Rudi Simamora ditangkap? Apa salah dia?" dan sebagainya. Nah, kembali yang sebelumnya modenya lagi agresif, lagi begitu senang, tiba-tiba berubah nih. Berubah kembali dengan gaya playing victim. Dengan gaya sebagai korban. Apa ini? Tidak adil ini, kan gitu. Kepolisian tidak adil. Nah, mulai tuh. Laskar-laskar polikardusnya kembali. Yang sebelumnya memuji-muji pihak kepolisian, tiba-tiba berubah. Berteriak tidak adil, tidak adil. Ini apa-apaan, teman-teman? Yang benar yang mana? Kalian mau bilang polisi adil atau tidak? Konsisten lah. Konsisten. Coba kalian lihat. Apapun yang terjadi pada saya bilang apa? Saya yakin kepolisian presisi. Saya katakan itu. Mau saya dipanggil, mau saya tidak ada masalah apa-apa, saya tetap bilang polisi pasti presisi. Walaupun saya di posisi yang dipanggil oleh pihak kepolisian, ya, bahkan teman-teman bilang, wah ini jelas-jelas kriminalisasi. Bayangkan, kasus nggak selesai 2 tahun. Kriminalisasi. Semua orang teriak-teriak. Tapi saya bilang apa? Saya yakin pihak kepolisian profesional. Sedangkan Polikardus dan laskarnya baru minggu lalu. Wah, semangat gitu kan. Tiba-tiba berubah nih sekarang. Apa-apaan? Apa-apaan? Langsung, wah nampaknya kita mau dihabisi. Yang lebih lucu tahu apa teman-teman? Begitu Rudi Simamora diamankan kemarin, tahu apa yang terjadi? Hari Jumatnya kemarin, Kamis malam diamankan, Jumatnya langsung Polikardus kontak, mulai menghubungi para apologet Islam, terutama Bang Zuma.
Minta damai mereka, teman-teman. Minta damai. Mereka bilang, oh janganlah laporkan kami. Loh, Bang Zuma bilang yang laporkan siapa? Yang laporkan bukan Bang Zuma, bukan Yayasan API. Kalau mau ya mintalah sama yang melapor. Oh saya tahu kalian ini di belakang dan sebagainya. Minta tolonglah, janganlah, nanti kita sama-sama habis. Loh, apa-apaan gitu kan? Tiba-tiba memelas. Yang sebelumnya menghina-hina, tiba-tiba memelas para Polikardus ini. Lucu sekali teman-teman, lucu sekali. Giliran mereka melaporkan, semangat, wah adil, hebat. Begitu mereka juga dilaporkan, langsung macam kerupuk kena air. Kerupuk kena air, teman-teman. Mereka bilang, wah yang laporkan kan bukan dari pihak apologet Kristen, yang laporkan tuh pengacara itu, ya pengacara itu tuh cari-cari muka dengan melaporkan. Loh, apa-apaan teman-teman? Yang melaporkan, oke, kamu bilang itu pengacara yang nggak ada hubungan dengan apologet Kristen. Terus yang melaporkan Rudi Simamora, melaporkan Polikardus, memangnya pengacara yang berhubungan dengan apologet Islam? Ya enggak juga. Ini kan hasil keresahan masyarakat. Begitu Ratu Entok, Nora Aritonang jadi sorotan, jadi viral. Orang-orang, masyarakat, pasti kan cari tahu nih, Ratu Entok, search Ratu Entok, search Nora Aritonang. Otomatis algoritma TikTok mereka, algoritma TikTok dari orang-orang yang search ini, otomatis akan menampilkan yang debat-debat, yang sesuai dengan itu. Jadi karena mereka udah search Nora dan Ratu Entok, ya udah, scroll mereka berikutnya, muncul Bang Zuma, ya, muncul Bom-Bom, muncul CP, Sofiatul, Ki Ahmad, dan sebagainya. Muncul yang debat-debat. Maka masyarakat menjadi tahu, oh ada dunia yang seperti ini. Ada dunia medsos yang isinya perdebatan, diskusi antar iman. Ya sudah, mulai kan. Yang pengacara organisasi-organisasi Islam juga menyoroti, oh ini hujatan kepada Nabi kami. Marah masyarakat teman-teman. Itu yang terjadi. Ini gara-gara dua orang ini lagi terkenal, maka di-search, dicari tahu. Oke, kita akan dengarkan dulu ya nih, salah satu curahan hati Polikardus nih teman-teman. Tapi akan ada yang lebih lucu, kita tampilkan satu persatu bagaimana mereka menjerit-jerit, ya, mengatakan tidak adil seperti biasa ya. Yuk. Menuduh kayak gitu kan, karena yang sering saya lihat keluar-keluar itu umat saudara Kristen kita yang sering keluar di VT itu melaporkan Nora Aritonang, pengacaranya pun yang pelapor itu Kristen loh. tidak boleh diungkap identitasnya. Itu ketentuan hukum Iya, Indonesia. gini loh ambulan, kamu kayaknya nggak nangkap loh. Saya ini lagi menyampaikan energi positif. Dengar dulu ya. Saya ini lagi coba menyampaikan berbagai energi positif kepada kalian, ya. Supaya Juma jangan karena dia tidak terima Nora dilapor, lalu dia lapor apologet Kristen. Padahal yang melaporkan si Nora itu bukanlah apologet Kristen. Ini yang perlu kalian pahami dulu. Ya, Oke. kamu tahu nggak itu yang Artinya- melaporkan si anak Batak itu apologi Muslim nggak? Dengarkan dulu, orang lagi ngomong biar sampai dulu ya. Singgahkan sebentar di otakmu, jadi bisa kau cerna nanti. Oke. Jadi artinya maksud saya, karena kita adalah orang apologet ini, mau Islam maupun dari Kristen, ternyata ada organisasi di luar kita yang memantau. Udah? Jadi orang inilah yang melaporkan itu. Ini dulu yang kau pahamin. Oh, berarti ada tuh. Jadi gini loh, yang pengen saya sampaikan sebenarnya, jangan karena kita ada orang mengambil kesempatan. Paham enggak? Jadi ini yang perlu kau sampaikan sama si Juma. Karena ini keduanya antara Kristen dengan Islam sudah mereka data namanya. Ya. Gurundamu juga masuk daftar itu. Itu maksud saya. Oke, lanjut. Dan ketentuan hukum yang melapor itu tidak boleh diungkap identitasnya. Jadi kamu jangan nanya siapa yang melaporkan, itu dilindungi negara dimanapun ya. Kamu laporkan orang korupsi itu
nama kamu dilindungi, bahkan kamu itu mendapat perlakuan supaya kamu itu bisa tetap aman, ya. Jangan diungkap. Kamu nanya siapa yang melaporkan, itu bukan urusan kamu, itu urusan negara. Terus dapat dari mana kamu tahu kalau yang melaporkan apologet Kristen itu Ya, kita harus menggunakan anak Batak? azas praduga tidak bersalah. Kita harus menyebut tanpa merek, nggak boleh menyebut mereknya, ya. Walaupun kita bisa bilang tadi Bang Bijaksana udah menyebutkan ada organisasi, ya, dari pihak-pihaknya, tapi kita nggak boleh menyebutkan mereknya, ya. Iya kan saya tanggapi tadi ini, saya tanggapi Ale tadi ini yang kamu nggak mengatakan bisa bantah, udah diam. apa sih diminta bisa bantah loh. Kok nggak bisa apa-apa ini? Saya mau tanggapi si Ale tadi mengatakan kenapa apologet Kristen itu melaporkan si anak Batak, apologet Muslim itu. Coba ada nggak? Dia tahu nggak siapa yang melaporkan anak Batak? Merek, gimana sih? Belajar hukum dulu lah. Siapa? Saya kan bertanya siapa yang melaporkan anak Batak? Oke, Apologet saya kasih Kristen tahu itu. ya. Tahu nggak? Oke, saya kasih tahu sama kamu. Kalau yang melaporkan anak Batak itu jelas dari Muslim, Gapai namanya, ya. Cuma kan yang saya ingin sampaikan bahwa yang melapor si Nora itu maupun si Ratu Entok itu bukan apologet Kristen. Oh bisa Itu aja saja yang perlu apologet kau Kristen. sampaikan. Kamu juga tidak tahu siapa namanya. Saya juga bisa menuduh bahwa yang melaporkan Nora Ritona itu apologet Kristen. Lah, ilah dijelas. Kamu ngerti nggak maksud saya? Jangan karena kurang, sebentar ya. Jangan karena kalian kurang informasinya. Sebenarnya gini loh teman-teman. Ini sekarang yang dirugikan apologet Islam dengan Kristen. Paham nggak kau di sini? Maka saya bilang saya ada paham. orang di luar sana jangan sampai mengambil kesempatan karena lingkungan kita di sini. Itu loh. Ya kan kamu tadi bilang Ale bahwa yang melaporkan itu Nora Ritonan itu Muslim, ya kan? Betul nggak? Iya, ada organisasi yang ada Muslim, ada Kristen di sana. Ngerti nggak kau? Saya juga bisa mengatakan bahwa yang melaporkan anak Batak itu Kristen sendiri. Oke, Gapai itu apa kepanjangannya? Hah? Organisasi Muslim, apakah mungkin ada Kristen di situ? Kutanya dulu kau. Yang mana putra kan saya bisa bilang. Makanya bisa- begini bisa- loh bisa temannya. saja. Saya mau coba Terus, edukasi kau ya. Dengarkan dulu. Kalau terus dapat orang di mana memberikan kamu info? edukasi sama kau, Tunggu, dengarkan sabar. baik-baik. Kamu dapat Ya, di mana dengarkan info dulu. mengatakan bahwa Muslim Dengarkan sendiri dulu yang melaporkan baik-baik. Ritonang? Astaga, ini orang. Dengarkan dulu baik-baik ya. Kamu itu kalau sudah diberikan informasi ya, kau itu harusnya nangkap. Kalau saya jadi kau, saya berpikir begini. Oh, Saya nangkap loh bro dari tadi bro. Cuma kamu yang nggak ngerti memang apa yang aku dasar kau bilang. ini orang lagi ngomong. Memang susah kali lo ngomong sama kalian ini. Daya tangkapnya itu loh. Nggak apa. Makanya saya bilang jangan kau kebencianmu kau kedepankan. Makanya apa yang diinformasikan, apa kebaikan disampaikan. Coba masuk bicara, nanti ke kasih akalmu. kesempatan bicara Sami. Nah, kau dengar baik-baik sekali lagi saya ulang. Yang melaporkan sekarang antara apologet Islam maupun Kristen ada organisasi tertentu. Jadi mereka inilah yang melaporkan si Ratu Entok sampai merambat ke Sinora. Sinora sebenarnya kena sialnya. Kenapa dia kena sialnya? Karena si Ratu Entok adalah figur. Itu biasa di Indonesia kalau sudah figur dia adalah pejabat dia itu akan cepat naik. Oke? Viralnya itu akan naik dia. Kemudian ketika si Ratu Entok sudah tersorot sampai masuk ke ranah Kapolda sana, sudah dipantau, tiba-tiba masuk dia ke rumahnya Sinora. Sinora ini sebenarnya kena sialnya. Jadi yang melaporkan mereka bukan apologet Kristen. Ya. Lalu soal anak Batak, siapa yang melaporkan anak Batak? Kau bilang, yang melaporkan anak Batak murni dari organisasi Islam, ya, gerakan anti menghujat Islam namanya, ya. Kalau itu jelas nggak mungkin ada Kristen di situ. Tetapi kalau dari organisasi yang saya bilang melaporkan Ratu Entok dan Nora ini ada Muslim, ada Kristen, ya. Jadi Bilang ada Muslim, ada Kristen. Kan bilang Muslim Jadi aja. Nora ini dia pengen terkenal, nebeng tenar sama Ratu Entok sebagai seleb.
Tahu-tahu kena hukum juga, ya, kena getahnya dia. Jangan gitulah, jangan. Ya, kalian sudah lihat ya, itu jeritan hati mereka, dan masih banyak. Ini lucunya dia. Ya, lucunya dia, terutama si Haleluya atau si Raja Debat ini. Loh, ini kan kita nggak ada hubungan. Ya, bukan kita yang melaporkan Nora. Jangan gara-gara Nora dilaporkan, kita juga kena. Kan gitu. Lebay-lebaynya jadi seperti itu. Padahal, teman-teman, ya, padahal kalau kita cek, yang hobi melaporkan siapa? Siapa? Saya saja dilaporkan nggak lebay kayak kalian. Loh, kenapa saya dilaporkan beginilah begitu? Gitu. Nggak ada. Yang melaporkan saya kalian. Waklabu. Waklabu memerintahkan kuasa hukum yang dia tunjuk untuk membela Rudi Simamora untuk melaporkan saya. Dia suruh. Jadi waktu kasus Rudi Simamora 2 tahun lalu, kan didampingi kuasa hukum. Ya. Dihubungi kuasa hukum oleh si Waklabu. Dan kuasa hukum itu disuruh juga untuk melaporkan saya. Selain membela Rudi Simamora, disuruh melaporkan saya. Artinya apa? Yang melaporkan adalah kalian, apologet, yang duluan kerjanya melaporkan. Kalau Rudi Simamora, jelas model A 2 tahun lalu. Bukan saya yang melaporkan, model A. Ya. Itu kalian akui sendiri. Loh, kok bisa polisi main langsung tangkap dengan model A? Sedangkan yang muslim nggak tangkap langsung dengan model A, harus pakai pelaporan. Kalian sendiri yang mengaku itu. Tapi kalian yang lebay. Saya ada bilang nggak, wah saya akan balas begini-begini. Padahal saat itu teman-teman, kalau saya mau balas, sangat bisa. Saya sangat bisa membalas. Tapi saya pikir ya sudahlah, nanti melebar. Ya, terus ada beberapa orang yang saya lihat kalau masuk, nanti bisa meninggoy. Ada TBC, ada diabetes. Ya. Kasihan. Kalau dia masuk, pasti meninggoy. Begitu meninggoy, anaknya dendam, udahlah dendam 7-14 turunan nanti kita. Itulah saya nggak mau ikutan. Saya pikir ya udah, saya lepaskan pengampunan. Tapi orang-orang seperti ini nggak tahu diri. Orang-orang seperti ini nggak tahu diri. Merasa, wah jagoan gitu kan. Ini mereka teman-teman. Kalau kita biarkan, mereka merasa besar kepala. Itu Polycardos. Begitu kena Bang Zuma, beda cerita. Bagaimana begitu Nora Aritonang dilaporkan, Bang Zuma mengatakan, jangan ganggu kami. Jangan kalian pikir kalian saja yang bisa seperti itu. Main lapor-lapor. Jangan pikir seperti itu. Begitu Bang Zuma ngomong gitu, tentu saja banyak penonton-penonton, banyak pendukung-pendukung Bang Zuma, yang notabene juga ormas, ya, juga ahli dalam bidang hukum, itu pasti akan maju. Pasti akan maju. Dan terbukti kan? Mereka jadi, oh, ternyata ya, kejadiannya seperti itu. Terjadi pelaporan kepada Rudi Simamora. Dan saya yakin masih banyak tuh pelaporan di daerah lain untuk nama-nama yang sudah pernah disebutkan oleh Bang Zuma. Agatha, Ki Ahmad, ya, Rudi Yohanes, Pak Bom, Christian Prince, WKK, semua itu. Saya yakin sudah ada pelaporan. Cuman yang melapor ini kan nggak punya TikTok. Beda sama abang kita si Jabat. Abang kita si Jabat kan dia main TikTok. Begitu dia lapor, dia tampilkan. Dia buat videonya. Saya sudah melaporkan, kan begitu. Saya yakin ormas-ormas yang lain, para pengacara-pengacara yang lain, itu juga sudah melaporkan. Cuman nggak buat video saja. Nggak buat video, kan begitu. Jadi siap-siap saja. Siap-siap saja. Buat Haleluya, ya, buat Pak Bom, ya, buat yang lain, ya siap-siap saja dipanggil. Ya, siap-siap saja dipanggil. Kalau mau kabur, ya tirulah Ki Ahmad. Ya, kabur keluar kota. Atau yang lebih ekstrim, seperti Paul Jang. Ya, lari ke luar negeri. Begitu dipanggil, nggak usah datang. Kan gitu. Begitu polisi kasih surat pemanggilan, kabur. Kabur! Nggak ada gentleman-nya mereka, teman-teman. Nggak ada gentleman-nya. Memalukan. Memalukan. Nggak berani menghadapi. Kalau kamu memang tak bersalah, hadapi. Kan begitu. Ujungnya kan gitu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dipanggil pun, ya datang saja. Kalau kamu memang tidak bersalah. Kalaupun nanti ujungnya kamu bilang, wah, kan bisa kriminalisasi, kan gitu.
Dugaannya kan gitu. Nanti ujung-ujungnya, loh saya nggak bersalah, saya yakin saya nggak bersalah, tapi kan ada kriminalisasi. Yakinlah, kalaupun ada orang berniat melakukan kriminalisasi, minta tolong kepada Tuhanmu. Minta tolong kepada Tuhanmu, buktikan Tuhanmu itu hidup. Itu aja. Sesimpel itu kok. Kalau saya, kalian bisa lihat, bayangkan 2 tahun. 2 tahun tak selesai, digantung. Karena permintaan Polycardos, supaya channel saya tetap tersita. Kan begitu. Supaya channel saya itu masih bisa disita, karena channel itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh dalam menyebarkan berita benar, meluruskan fitnah Polycardos. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau channel itu eksis. Ya sudah. Kalian bisa bayangkan. Ini yang ngerti-ngerti hukum nih. 2 tahun, teman-teman. 2 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini, ada yang bermain. Saya bahkan dibilang, udah sounding aja. Sounding ke media. Saya bilang, udahlah. Kita juga tidak mau mempermalukan salah satu pihak. Ya sudah, kita ikuti. Dan kita yakin. Ya, kita yakin pihak kepolisian profesional kok. Jadi seperti itu, teman-teman. Kita hadapi. Beda dengan mereka, kabur. Kabur, teman-teman. Mereka nggak percaya Tuhan mereka bisa menolong. Nggak percaya kok. Karena mereka mungkin melihat kejadian KC. Mungkin mereka lihat, wah KC dulu kan sampai didoain, sampai udah bawa-bawa nama Tuhan, udah inilah, udah itulah. Tapi teman-teman, tetap ditangkoi kan gitu. Udah ditangkoi, hukuman maksimum lagi. Hukuman maksimum. Lucu. Dari situ mungkin mereka melihat, wah ternyata Tuhan yang kita sembah tak berkuasa, kan begitu. Mereka berpikir jadinya negatif. Karena mereka bukanlah orang beriman. Polycardos ini bukan orang beriman. Kalau kita beriman, kita yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Kalaupun saya harus menderita, ya, kalaupun teman-teman, saya mungkin harus mengalami siksaan dan sebagainya, saya yakin upah saya di surga kok. Balasan kita surga, bukan dunia. Jadi apapun rencana Allah, kita jalani. Allah lah yang menjadi sutradaranya, produsernya. Kita cuma pemain. Yang namanya pemain ya profesional dong. Ikuti. Ikuti peran yang diberikan. Dan dalam hal ini peran kita adalah berjuang melawan fitnah-fitnahan Polycardos. Dan sekali lagi ya, berkali-kali saya sampaikan bahwa yang kita lawan Polycardos, bukan kekristenan. Bukan kekristenan. Mereka tidak mewakili Kristen. Polycardos adalah orang-orang yang menggunakan identitas Kristen untuk menghujat agama lain demi dapat cuan. Itulah kenapa Polycardos ini bilang sama Bang Zuma, wih nanti nggak boleh debat lagi kita, nggak boleh diskusi, ya bahaya, udah kita damai saja. Loh kenapa memangnya kalau nggak ada debat? Memang kenapa? Bagi kamu penting, karena kamu cuma pikirin diskusi dapat koin, dapat saweran, dapat transferan dari donatur. Kalau nggak ada diskusi lagi, nanti nggak ada lagi transferan dari donatur. Itu yang di otak kamu. Kalau kami enggak. Kami akan terus bersuara untuk meminta LAI. Jangan lagi menggunakan istilah-istilah Islam. Kami meminta, jangan ada lagi orang-orang yang dikirim ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok untuk mempengaruhi saudara kami yang sudah punya iman. Karena nggak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beriman. Mengajak. Apalagi sampai indomisasi, hamilisasi, nggak boleh. Itu yang dituntut oleh apologet Islam. Bukan masalah, oh harus debat-debat. Enggak. Nggak debat pun nggak ada masalah. Yang gila debat tuh kalian. Ya. Bahkan dengan terang-terangan, Wak Labu dulu bilang apa? Dia minta dia dihormati karena dia adalah bapak debat pertama secara online. Dia bilang kalau offline, yaitu mendiang. Ya, teman-teman dia. Almarhum Ustadz Insan Mokoginta kalau di Muslim. Tapi kalau di offline, di online dia. Kalian yang gila berdebat. Mohon maaf, kalau kami cuma meluruskan supaya saudara kami tidak terpengaruh. Beda kepentingannya. Jangan kalian samakan dengan kalian. Jangan. Beda kelas, ya. Beda kelas. Kalau kalian kan sibuk propaganda, sibuk berita bohong, sibuk memprovokasi teman-teman Kristen.
Di otak kalian bagaimana saudara-saudara Kristen itu bisa terpengaruh untuk membenci Islam. Di otak kalian hanya menyebarkan paham kebencian. Dan kita lihat hasilnya sekarang. Bagaimana ya, di masyarakat menjadi tidak sejuk, menjadi tidak damai, menjadi saling melihat sinis satu sama yang lain antar agama. Ini kerjaan kalian. Dan kalau teman-teman bertanya kepada saya ya, para penonton tanya sama saya bilang hajar. Pihak kepolisian hajar. Sudah saatnya pemerintah turun tangan dalam diskusi ini. Mohon maaf saya katakan di TikTok. Ini agak brutal. Kita nggak tahu ini siapa-siapa saja yang muncul. Bahkan sebenarnya kita juga nggak tahu agamanya apa sebenarnya. Ada orang ngaku Islam, tapi pemahamannya aneh. Belum lagi menyerang sesama saudaranya. Padahal jelas. Nggak ada seperti itu di Islam. Harus ada tabayun. Kalau kamu tidak setuju, kamu langsung hubungi orangnya, tabayun sama dia. Bukan dengan cara masuk ke room yang mengaku sebagai apologet Kristen, terus kamu jelek-jelekan, kamu hina, kamu hujat saudara Muslim. Apa itu teman-teman? Muslim seperti apa itu? Jadi saya bilang di TikTok ini banyak orang yang nggak jelas identitasnya. Semua orang bisa nyamar. Terus mereka bilang, loh ini kan diskusi. Ini saya kasih tahu teman-teman ya. Yang namanya diskusi itu ada lawan. Jadi jangan kalian pikir, loh ini kan buka room diskusi. Ya. Jadi selama 3 jam, live-nya, selama 3 jam misalnya live, dia waktu awal-awal kan ngomong, Islam tuh begini, mereka jelek-jelekan Islam. Terus naik, umat Muslim terpancing. Ada yang Muslim naik karena terpancing, terus diskusi. Terus mereka klaim, yang tadi, yang mereka hujat Islam sambil menunggu ada Muslim yang terpancing, itu adalah diskusi. Tai, itu monolog. Teman-teman harus bisa membedakan, mana monolog, mana reaksi, mana debat, mana diskusi. Harus bisa bedakan. Kalau ada lawannya, oke lah, itu masih bisa dikategorikan diskusi. Walaupun teman-teman, harus dicek lagi, itu benaran Muslim atau nyamar. Tapi saat dia memancing orang untuk naik, itu masih monolog. Betul tidak? Waktu dia mancing orang naik, sama seperti Rudi Simamora, bilang, Allah kalian rasis. Ya. Rasis, beginilah begitu. Nggak ada Muslim di atas. Walaupun nanti 10 menit kemudian naik. Tapi itu 10 menit kemudian baru yang namanya diskusi. Tapi sebelumnya itu monolog. Jangan kalian lihat, wah ini kan satu kesatuan. Enggak seperti itu. Ya, nggak sekalian aja live 24 jam. Atau enggak 24 jam kali 365 hari tanpa putus live-nya. Terus kalian bilang, oh ini diskusi kok. Karena di salah satu jamnya ada diskusi. Jadi selama 24 jam live, ada 1 jam diskusi, 23 jam dia maki-maki agama orang, terus dia klaim, oh ini diskusi. Nggak bisa. Selama kamu ngomong sendiri, belum ada yang naik, itu monolog. Oke? Terus yang kedua, reaksi. Seperti yang saya lakukan. Saya putar video orang, saya reaksi. Itu namanya reaksi. Terus yang ketiga, diskusi. Nah, diskusi pun harus dilihat. Yang namanya diskusi harus akademis, harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan karena, oh kan ada Muslim, jadi saya boleh dong maki-maki Tuhan dia, saya boleh hujat sembarangan. Nggak bisa gitu, teman-teman. Cek dulu yang namanya diskusi yang sesuai dengan hukum seperti apa. Kalau dua-duanya ini saling hujat nih, saling memaki sesembahan. Yang ini, maki sesembahan lawan diskusinya. Yang satu lagi, maki lawan diskusi sesembahannya. Dua-duanya masuk. Kalian tes. Dua-duanya saling memaki sesembahan, kalian laporkan, dua-duanya masuk, saya katakan. Coba tes saja. Karena saya dilaporkan, saya belajar UU ITE, teman-teman. Bahkan di sini saya katakan ya, bukannya mau sombong ya, ini catatan ya, ini karena saya belajar saja gitu. Saya berani katakan bahwa di antara semua teman-teman yang ada di diskusi ini, saya yang paling ngerti UU ITE saat ini. Saya yang paling ngerti. Bahkan mungkin lebih ngerti daripada beberapa pengacara. Kenapa? Ya karena pengacara-pengacara itu kan mereka lebih banyak kasus-kasusnya itu hukum, ya, penculikan, pembunuhan, perampokan, ekonomi, perceraian. UU ITE ini jarang. Coba tanya. Coba kalian nanya sama pengacara yang kalian kenal. Udah pernah nggak ngurus UU ITE, kasus ITE? Banyak kan nggak pernah, teman-teman. Karena banyak kan
yang namanya ITE ini jarang pakai pengacara, jarang gitu. Coba kalian cek jejak dan sejarah orang-orang yang pernah ditangkoi gara-gara UU ITE, jarang sekali. Jarang sekali ada pengacaranya. Ini ada yang menghina, nginjak Quran ya, habis itu ada yang sobek buang ke jamban, langsung ditangkap, nggak ada pengacara teman-teman. Ya mungkin karena nggak ada duit juga kan begitu, nggak bayar pengacara yang ditangkap. Ya. Terus ada juga yang udahlah ngaku salah gitu, udah ngaku salah nggak perlu pengacara. Ya, sama seperti Ustadz Yaya Waloni. Ustadz Yaya Waloni banyak orang yang mau jadi pengacara, tapi beliau bilang udahlah, ya, saya ngaku salah, udah. Jadi banyak kan UU ITE itu seperti itu, sehingga pengacara itu masih awam dengan UU ITE. Dan saya sudah belajar sangat detail untuk yang ini teman-teman. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Dan mungkin lewat kasus ini ada bagusnya juga gitu. Jadi teman-teman semua belajar. Teman-teman menjadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan saya ambil contoh ya. Kalau ada orang ngomong gini, Nabi cabul, saya nggak mau ikut Nabi cabul. Saya nggak mau ikut Nabi yang berlumuran darah. Itu nggak ada pelanggaran, teman-teman. Itu nggak ada pelanggaran. Yang pertama, dia nggak nyebut nama mereknya. Nggak nyebut nama nabinya juga. Ya, nama agama nggak disebut, nama nabinya juga nggak disebut. Itu nggak pelanggaran. Itu masih diizinkan. Kalian harus tahu dulu mana yang boleh, mana tidak. Itulah saya bilang, ini kita harus belajar sama-sama nih. Lewat kejadian-kejadian ini, ya semoga kita jadi belajar mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Terus, janganlah kita punya menstrea atau niat ingin menjelekkan keyakinan lain. Jangan. Jadi contoh nih, dia nggak sebut merek, ya, tapi pakai sarkas. Pakai sarkas, dan kita sangat jelas yang dia mau tujukan ke siapa. Nah, itu masih semi, 50-50. Masih bisa. Masih bisa. Nanti ahli bahasa yang menerjemahkan ini sebenarnya ditujukan kepada siapa. Ada yang namanya ahli bahasa, ya, ahli psikologis, ya, yang juga bisa membaca ini raut wajahnya, mimik intonasi suaranya, ya, itu semua mengarah kemana? Mengarah kemana? Memang ingin mengedukasi atau ingin menghujat? Ada pakar-pakarnya. Jadi jangan berpikir, wah saya gini-gini aja selamat gitu kan. Enggak, tenang, ada pakarnya. Ada pakarnya. Kamu nggak akan bisa ngeles. Jadi yang kamu lawan tuh siapa? Kalau saya kan jelas teman-teman. Dari awal saya bersuara yang saya lawan Polycarpus. Yang saya lawan Polycarpus. Saya nggak pernah ada masalah dengan agama. Nggak ada. Yang saya lawan oknum-oknum jahat ini yang ingin memecah belah bangsa kita. Itulah banyak teman-teman bilang, loh, kok kamu nyerangnya pribadi terus? Banyak itu yang komplain. Termasuk dari teman-teman Muslim. Yang nanya, kenapa pribadinya yang kamu serang? Oh, saya bilang nggak boleh nyerang agama orang. Nggak boleh, teman-teman. Yang bermasalah bukan agamanya, orangnya kok. Yang kita kritisi, ya orangnya. Kan begitu. Sama kayak pengkritik pemerintah. Yang nggak beres, ya orang-orang di dalam pemerintahnya. Bukan strukturnya. Ya, nggak ada hubungan gitu. Misalnya di kepolisian ada yang salah. Yang salah oknumnya, bukan institusinya. Institusinya mungkin salah. Gimana cara institusi salah? Itu oknumnya yang nggak beres. Yang kita kritisi, yang kita lawan oknum ini. Begitu juga di kekristenan nih. Ada nih orang-orang yang menghujat agama Islam. Tapi apakah itu perintah dari Kristen? Kan enggak. Orang-orang ini yang memanfaatkan Kristen Protestan sebagai tameng untuk mereka menghujat Islam. Ini yang kita lawan. Dan apa yang saya sampaikan, saya pertanggungjawabkan. Saya punya bukti bagaimana Polycarpus ini begitu gencar menghujat karena mereka disawer, karena mereka dikirim, ditransfer. Mereka bilang, oh nggak ada kok organisasi di belakang kami. Nggak ada, kalian nggak sadar. Karena yang berhubungan sama kalian, misalnya namanya Mr. Polan. Mr. Polan ini hubungi kalian, tapi dia mewakili organisasi. Kalian aja yang nggak tahu. Kalian aja yang nggak tahu. Kalian pikir nih orang kaya dari mana muncul? Tiba-tiba kasih kalian 30 juta. Nah nih, beli laptop sama peralatan 50 juta.
Nah, ini 10 karena masih kroco. Nah, kasih 10, kasih 5 juta. Kalian pikir pribadi dia? Enggak. Ada yang di belakang. Kalian aja nggak tahu. Banyak. Polikarpus ini kan masih cupu-cupu nih, masih baru muncul setahun 2 tahun. Nggak tahu. Dan nggak mau tahu juga, yang penting dikasih duit. Kan gitu. Polikarpus ini kan nggak mungkin dia pergi, ini siapa sebenarnya gitu kan. Ngapain? Bagi mereka yang penting dapat duit kok. Yang penting yang mereka lakukan disenangi, disenangi oleh donatur, banyak yang ngasih duit, ya udah. Selebihnya mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli negara ini mau dibawa kemana, mau hancur gara-gara omongan mereka. Nggak peduli. Sekarang mereka lebay-lebay, ketakutan. Ketakutan sekarang. Hentikanlah ini, jangan lagi lah. Nanti kita nggak bisa cari makan lewat diskusi. Kamu yang cari makan lewat diskusi. Kalau kami enggak. Bedakan. Ya. Ini lagi sibuk nih mereka. Jadi ketakutan. Bahkan ada beberapa yang lagi ngumpet, nggak berani muncul beberapa hari. Nggak berani muncul. Dan kalian pikir ini akan selesai? No. Saya sudah bilang, udah banyak organisasi-organisasi di luar sana yang melaporkan. Cuman nggak kasih tahu, karena nggak punya medsos. Nanti tiba-tiba kalian dipanggil saja. Ya, siap-siap tiba-tiba kalian dipanggil saja. Itu. Karena saya, ini ya teman-teman ya, saya dikasih sih oleh beberapa penonton, di mana beberapa penonton ini bilang, kalau organisasi mereka sudah melaporkan si A, si B, si C. Ya. Saya bilang ya bagus. Karena saya nggak bisa juga bilang, oh janganlah, janganlah, ngapain gitu kan. Ya saya bilang semangat. Semangat. Ya. Terus, waktu si Rudi Simamora ditangkoi, tiba-tiba si Walabu ya, kejang-kejang. Ya, Walabu bilang, ini pasti kerjanya HMC. Loh, saya aja nggak bahas. Saya aja nggak bahas. Tapi kamu yang ini, di belakang. Loh, dari mana? Kalau ada teman yang nanya pendapat saya, ya saya kasih pendapat. Kalau nggak salah dia komplain gara-gara Akang. Akang Satria. Akang Satria nanya sama saya, ini kira-kira gimana? Ya saya kasih pendapat. Namanya teman. Akang Satria nanya, ini gimana bang? Ya, reaksi dia ini, cara mereaksi dia, cara buat videonya si Rudi Simamora. Ya saya bilang, ya kamu reaksi. Kamu ambil bagian dia yang menghujat itu, yang dipermasalahkan sama umat muslim. Tiba-tiba, ini kerjaan dia. Halo? Ya. Saya nggak pernah mau ikut urusan dengan Rudi Simamora. Kenapa teman-teman? Karena saya merasa udahlah, kasihan nih orang. Kita sudah pernah ingatkan dia, tapi nggak bertobat. Udah pernah masuk penjara, tapi nggak tobat juga. Ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Dan terbukti, Allah gerakkan tangan-tangan untuk memberikan hukuman kepada Rudi Simamora lagi. Dan itu bukan urusan saya. Yang penting saya udah lakukan bagian saya. Tapi kalau ada teman yang nanya pendapat, nanya masukan, ya kita kasih tahu. Kan begitu. Jadi kembali teman-teman, kalian bisa lihat saya malas ikut yang ginian. Saya malas ikutan yang pelaporan-pelaporan dan sebagainya. Karena saya tahu betul sebenarnya. Saya tahu betul. Dan ini kalau dilanjutkan, saya cuma mikir, ujung-ujungnya kan provokasinya yang bahaya. Kita lihat bagaimana teman-teman kita Kristen di luar sana, itu mulai nih, termakan fitnahan, termakan propaganda, para Polikarpus ini yang seakan-akan bahwa ini sedang membela agama. Nah, ini bahaya nih. Bahaya untuk masyarakat kita. Karena Polikarpus ini dikit-dikit bilang, ini lagi perang salib gitu kan. Wah, kita sedang pikul salib. Dukung kita. Dan saya lihat tuh komentar-komentar teman-teman kita Kristen. Teman Kristen, banyak sekali yang komentar, wah ini Islam gini-gini. Wah, ini kan bahaya. Ini kalau diteruskan bahaya. Tapi ya sudah. Saya yakin apapun yang terjadi ini kehendak Allah. Kehendak Allah. Kalau sampai pun seperti ini, ya ini kehendak Allah. Kalau kita ya ikuti saja kok. Kita ikuti saja. Cuman yang saya ngeri-ngeri yaitu fitnahan Polikarpus ini, kowar-kowar mereka, seakan-akan udah masalah agama. Padahal jelas-jelas. Siapa yang menghujat, ya udah kena. Coba saya tanya, Rudi Simamora memang bela kekristenan. Di mana dia bela Kristen? Mohon maaf saya katakan, masih lebih mending Andre Tungtung. Andre Tungtung itu bela Kristen. Louis Prasetyo masih ada pembelaan kepada agamanya. Mel Atok,
Esra Soru, masih ada pembelaan agamanya. Kalau yang Polikarpus ekstrem ini nggak ada bela agamanya. Di mana dia bela agama? Coba saya tanya. Di mana? Nggak saya temukan. Cuman ketawa-ketawa menghujat. Ya. Dari situ senang dapat koin. Dari situ bisa bangun rumah dengan menipu. Oh, saya mau bangun panti asuhan, padahal rumah pribadi. Ya. Rumah pribadi yang dia bangun. Begitu dipertanyakan oleh orang-orang yang ikut donasi, oleh orang-orang Kristen yang baik, yang pingin ada panti asuhan, oh dia bilang belum ada anaknya, tahun depan. Ya tahun depan, udah 2 tahun teman-teman. Udah 2 tahun pun tetap nggak ada. Dia pikir udah lupa orang. Apalagi dia lihat, wah nggak ada HMC, channelnya nggak ada kan gitu, nggak ada HMC. Aman lah dia. Ya sudah, saya nggak akan bahas juga. Saya nggak akan bahas kenapa. Karena ya, itu urusan mereka. Mereka mau ditipu ya sudah. Yang penting saya sudah sampaikan. Saya sudah pernah sampaikan, orang-orang ini cuma mencari keuntungan dari saudara-saudara Kristen kita. Kasihan saudara Kristen kita yang baik. Tapi ya sudah, kalau mereka mau. Bukan urusan kita, teman-teman. Jadi, kita bisa lihat, Polikarpus ini sekarang lagi teriak, dan akan terus teriak. Kalian pegang omongan saya, ya, kita akan kembali melihat Polikarpus yang teriak, tidak adil, tidak adil, tidak adil. Camkan itu, coba cek. Ya, kalian akan dengarkan rintihan hati mereka. Rintihan hati, oh kami terzolimi, dan sebagainya. Nggak sadar dia. Nggak sadar. Ya. Tobatlah kalian. Tobatlah kalian Polikarpus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai pendapat pribadi saya atas apa yang sedang terjadi ini ya. Atas saling ya, lapor melapor, tangkoi menangkoi yang terjadi di negara kita ini mengenai diskusi lintas iman. Itu aja sih dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.